di dalam Tuhan. Dan terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Karena segalanya, karena anugerah dalam hidup kami Tuhan. Dan sungguh kami boleh bersyukur Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Waktu kami menaikkan doa, pujian dan penyembahan dengan sungguh-sungguh. Engkau melawat setiap kami yang hadir. Engkau memberkati, memberikan kami kekuatan demi kekuatan. Engkau memberikan kami jalan keluar di dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa dan Roh Kudus, cengkeram hati kami kuat-kuat. Supaya hati kami menjadi tanah hati yang gembur. Agar firman-Mu boleh ditabur dalam tanah hati kami. Boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan duduk dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi yang terutama kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita sambut firman Tuhan, katakan amin. Dan beri tepuk tangan sekali lagi yang pasti lebih meriah buat Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu saudara yang kasih Tuhan. Baik, tentu pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih buat Pendeta Gunawan Somali yang sudah memberikan saya kesempatan dan kepercayaan pada hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan sekaligus juga nanti ada surat dari Badan Pekerja Daerah Jawa Barat, yaitu surat untuk tanda lapor daripada perpindahan gereja GBI Perdana menuju ke GBI Pastur yang ada di tempat ini. Dan saya juga mau menyapa setiap saudara yang hadir pada pagi hari ini. Wajah yang dengan penuh senyum, dengan penuh roh yang menyala-nyala. Shalom dan selamat pagi. Semuanya bersuka cita. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Kasih dong tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Baik, mari kita buka sama-sama 1 Tawarikh pasal yang keempat dari ayat yang ke-9. Ayo sama-sama kita buka 1 Tawarikh pasal yang keempat dari ayat yang ke-9. Kalau sudah ketemu kita baca, tentu saudara sangat tahu ini ayat. Mari sama-sama kita redungkan sejenak apa yang Tuhan mau sampaikan untuk kita semua. Sudah ketemu 1 Tawarikh pasal yang keempat dari ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Siap semuanya? Amin. Yuk baca dengan suara kuat. 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya. Sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Saya sebelum melanjutkan mau tanya, ada di sini Bapak Yabes? Oh, enggak ada yang namanya Bapak Yabes. Ada? Oh, enggak ada Bapak Yabes. Baik, saya kenal satu pendeta, namanya dibuka dengan Pendeta Yabes. Baik, saudara yang kasih Tuhan, satu waktu ada seorang ibu. Ibu ini dia mengandung 9 bulan, dan pada waktu dia mau melahirkan, lalu dia mulai waktunya untuk melahirkan itu, dia melahirkan. Dan ternyata pada waktu dia melahirkan bayinya yang sudah dikandung 9 bulan ini, dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Nggak tahu barangkali bayinya mungkin kebesaran, nggak tahu barangkali bayinya itu juga mungkin letaknya sungsang. Pokoknya waktu dia melahirkan, ibu ini mengalami kesakitan luar biasa. Dan pada waktu anaknya ini puji Tuhan bisa lahir dengan baik. Dan lalu ditanya sama mungkin keluarganya, mau dikasih nama siapa ini bayi? Ibunya ini gak berpikir panjang lagi. Ibu ini langsung kasih nama kepada bayinya yang barusan dilahirkan. Dengan penuh kesakitan ini dia kasih nama, udah kasih nama itu anak bayi saya ini namanya Yabes. Yabes itu artinya apa tadi kita baca? Kesakitan. Jadi karena ibu ini mengalami kesakitan yang sungguh sangat dahsyat, sehingga waktu dia ditanya, dia tidak pikir panjang lagi, dia langsung kasih nama bayinya adalah kesakitan atau Yabes. Saudara, kalau saudara pernah pergi ke satu daerah di daerah Sulawesi bagian tengah, dan saudara masuk di dalam satu desa di dalam daerah Sulawesi bagian tengah, saudara akan mendengar
ketemu sama orang-orang yang buat kita namanya tuh nggak lazim. Ada yang dipanggil Bapak Baterai. Tahu baterai, lampu senter kan? Tahu kan, batu baterai. Ada yang dipanggil juga Ibu Tiker. Bahkan ada dikasih nama Bapak Banjir. Selidik punya selidik, ternyata orang-orang di sana, kalau dia punya anak, punya bayi, mereka tuh nggak cari nama kayak kita. Wah, dibuka dulu kemana Alkitab, mungkin cari dulu di internet namanya pas yang siapa. Oh enggak. Pokoknya begitu istrinya melahirkan, kondisi saat itu terjadinya apa? Oh, kampungnya baru banjir. Langsung aja ini bayi dikasih nama Banjir. Begitu barangkali istrinya melahirkan, lalu keluarganya nanya, kasih nama apa nih? Udah dia nggak pusing-pusing. Dia lihat ada batu baterai di situ, kasih nama aja baterai, udah selesai gitu kan. Nanti sekali waktu ada lagi yang melahirkan, kasih nama lagi si Tiker gitu. Pokoknya namanya aneh-aneh, namanya ada di sana. Nggak lazim buat kita. Seorang pujaga daripada Inggris, namanya William Shakespeare, dia berkata begini, what is a name? Apa sih artinya sebuah nama? Nggak ada tuh artinya sebuah nama. Saudara yang kasih Tuhan, tapi buat orang Israel, buat Tuhan, itu nama menjadi sebegitu penting. Karena apa? Buat Tuhan dan buat orang-orang Yahudi, buat orang Israel, nama itu menjadi satu gambaran dari perjalanan anak ini. Bagaimana mereka akan berjalan dalam masa depan mereka. Sehingga mereka nggak sembarangan kasih nama anak-anak mereka. Nah, ibu daripada Yabes ini adalah keturunan Yehuda. Tahu kebenaran. Nggak bisa kasih nama sembarangan kepada anak-anaknya. Tapi karena dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Dia kasih nama aja anak ini kesakitan. Tapi yang luar biasa tadi kita baca. Bagaimana dari seseorang yang namanya adalah Yabes atau artinya kesakitan. Tapi apa yang dia doakan, itu Tuhan memberikan dia jawaban. Bahkan Tuhan mengangkat dia lebih daripada saudara-saudaranya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Mari kita belajar dengan sederhana pada pagi hari ini. Apa yang menyebabkan dari seseorang yang dia nggak ada apa-apanya, bahkan mungkin di bawah daripada level standar. Tetapi dia bisa menjadi orang yang luar biasa. Saudara, yang pertama saya belajar daripada kehidupan seorang yang namanya Yabes di dalam Alkitab ini. Ternyata Yabes ini dia sama sekali tidak mengalami kepahitan dalam hidupnya. Nggak mengalami apa? Kepahitan. Coba kalau saudara punya bayi, saudara punya anak, dikasih nama kesakitan. Digendong-gendong, ditimang-timang, kesakitan. Begitu dia udah mulai gede, saudara panggil, sini kamu kesakitan. Kira-kira enak didengar apa enggak tuh? Enggak enak didengar kan? Aduh, enggak enak bener. Mungkin ini si Yabes ini nih, kalau anak saudara seperti itu, protes sama papa mamanya. Mah, kenapa sih aku kok dikasih nama Yabes? Kenapa aku kok dikasih nama kesakitan? Barangkali dibully sama teman-temannya. Wah, pokoknya barangkali udah gak enak suasananya daripada anak ini. Tapi luar biasa. Ini orang yang namanya Yabes, anak yang namanya Yabes. Dia tidak memendam apapun juga. Dia adalah orang yang tidak memiliki kepahitan hati. Saudara, firman Tuhan ingatkan kepada kita. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Tahun 2018 ini adalah tahun di mana kita di tengah-tengah goncangan yang ada, baik politik, ekonomi, macam-macam keamanan daripada dunia semuanya. Tuhan mau menetapkan saudara menjadi orang-orang yang percaya, yang beruntung dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang mau berhasil dan beruntung? Lambaikan tangan saudara. Semuanya angkat tangan. Tuhan mau jadikan saudara menjadi orang-orang percaya yang berhasil dan beruntung. Luar biasa, tapi harus dimulai dari hati kita. Saudara gak bisa jaga mulut orang, gak bisa. Dia mau ngomong apa saudara gak bisa jaga. Itu haknya dia untuk ngomong. Tetapi yang saudara harus jaga dimulai dari hati kita. Setuju? Dimulai dari hati kita. Supaya hati kita ini tidak tercemar. Tidak jadi sakit hati kita.
Saudara yang kasih Tuhan, begitu banyak kesaksian. Orang-orang yang mengalami kesakitan, sakit hati. Hidupnya itu gak berjalan dengan baik. Karena firman Tuhan dalam Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Artinya semua perjalanan saudara, baik itu rumah tangga, baik itu pelayanan saudara, baik itu juga bisnis saudara, dimulai dari hati kita yang benar. Amin. Dimulai dari hati kita yang benar, itu yang Tuhan inginkan. Saudara, ada seorang ibu. Seorang ibu punya suami, punya anak-anak. Satu waktu ini ibu tanpa dia duga apa-apa, tiba-tiba di daerah sekitar daripada perutnya dia ada timbul semacam borok. Semacam eksim kira-kira begitu. Gatel, gak enak, dia pergi ke dokter. Sampai di dokter, diperiksa oleh dokter, dan vonis daripada dokter, ibu ini gak ada sakit yang aneh-aneh. Lalu dikasih sama dokter obat untuk mengurangi rasa gatal dan supaya cepat sembuh ini borok atau eksimnya. Pulang ke rumah, dia minum obat semuanya, tapi ternyata tidak ada dampaknya. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, bukannya tambah kurang biarpun sudah diberikan obat oleh dokter, ternyata makin lama itu borok makin menjadi-jadi. Dan beberapa minggu dengan cepat sekali, itu borok mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kakinya. Ini ibu mengalami gatal yang luar biasa. Hidupnya begitu susah, begitu tersiksa ini hidup. Dia pergi lagi ke dokter dan dokter tidak menemukan apapun juga sakitnya. Dokter juga heran, kenapa kok bisa begini? Dikasih salep, dikasih obat, gak bisa bye-bye. Satu waktu di dalam penantiannya dia berobat, tiba-tiba dia mengalami syok. Dibawa sama suaminya menuju unit gawat darurat di rumah sakit. Sampai di sana dia sudah syok begitu. Akhirnya mesti diambil tindakan-tindakan untuk diinfus nomor 1. Sampai itu saluran darahnya itu mengecil. Biasanya untuk orang dewasa pakai jarum infus yang untuk dewasa. Tapi karena mengecil mau tidak mau pakai jarum infusnya bayi. Puji Tuhan ini ibu bisa diselamatkan. Sudah masuk ke kamar pemulihan. Lalu Tuhan ingatkan suaminya. Coba panggil hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan gembalanya dipanggil. Diundang untuk doakan ini istrinya. Waktu datang ini Bapak Pendeta. Dia doa sama Tuhan. Tuhan apa yang saya mesti sampaikan. Ternyata Bapak Pendeta ini ingatkan kepada dia. Nanya sama ini ibu. Bu, coba ibu renung. Ada sesuatu gak bu di dalam hati ibu? Ada sesuatu gak? Ibu ini jawab serta-merta. Gak ada apa-apa pak. Saya fine-fine saja. Saya gak ada semuanya beres semuanya. Sudah doain aja oleh ini hamba Tuhan. Hamba Tuhannya kunjungi lagi, datang lagi. Nanya lagi sama ibu, karena ini hamba Tuhan didorong sama Tuhan. Untuk tanya kembali sama ini ibu. Gak ada apa-apa pak, gak ada apa-apa. Doain lagi, udah. Pokoknya doain lagi. Itu berjalan berhari-hari, dan sakitnya bukan makin berkurang, tapi tidak makin baik. Satu waktu Roh Kudus jamah ini ibu. Dan waktu ini hamba Tuhan datang, ini ibu dia baru ingat. Dia baru ingat. Jadi waktu yang ditanya beberapa kali bukannya dia ngumpetin, tapi dia nggak ingat. Dia ingat, oh iya, saya sekian puluh tahun yang lalu, saya punya sakit hati, kekecewaan yang begitu dalam hidup saya. Dan lalu hamba Tuhan ini tanya, kepada siapa ibu sakit hati sampai begitu dalam? Lalu ini hamba Tuhan dia dengar dikatakan oleh ini ibu. Saya sakit hati, kecewa berat sama saya punya papa. Papa saya nggak pernah bisa ampuni dia. Saudara yang kasih Tuhan, singkat cerita, ini hamba Tuhan sudah tahu apa sesuatu terjadi di dalam hidupnya.
Lalu dia layani, dia konseling. Akhirnya ibu ini dipulihkan. Dan yang luar biasa, gak pakai obat, ibu ini sembuh 100% dalam nama Tuhan Yesus. Kasih dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara ingat dengan baik, seringkali dalam kehidupan kita, waktu kita mengalami benturan, waktu kita mengalami kekecewaan, waktu kita mengalami persinggungan, seringkali kita itu berusaha cuman ngelupain. Betul apa benar? Cuma sekedar lupain. Bukannya diberesin, kita cuma lupain saja. Saudara, tanpa saudara sadari, apa yang ada yang saudara berusaha lupain ini, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, yang menyinggung di dalam hati saudara, itu mulai masuk di dalam hati saudara. Mulai terus, lama-lama masuk di dalam alam bawah sadar saudara. Udah lupa, kita udah lupa puluhan tahun. Tapi dia di dalam sedang ngegrogotin saudara punya kesehatan. Sedang menggerogoti saudara punya kehidupan. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan bilang sama kita Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang apa? Obat yang apa? Hati yang gembira adalah apa? Obat yang gimana? Obat yang manjur. Itu kan ada lagunya ya. Udah pernah dengar enggak lagunya? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara yang kasih Tuhan, mari kalau ada sesuatu di dalam hidup saudara, bukannya dilupain, tapi mesti diapain? Bikin beres. Amin. Bikin beres. Kejadian pasal keempat, kita buka sebentar. Kejadian pasal yang keempat. Saya ingat ayat ini. Yuk kita buka sebentar. Kejadian 4. Kita baca yuk sebentar. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-7 saja kita baca. Siap semuanya? 2, 3. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Lanjut, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu gimana? Hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Lanjut, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi ada Habel, ada Kain. Kakak adik. Dua-dua kasih persembahan buat Tuhan. Yang satu diterima, yang satu lagi gak diterima. Waktu yang satu gak diterima, dia sakit hati, dia panas hati, dan akhirnya dia bunuh ini adiknya. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi firman Tuhan kita baca. Ternyata orang yang menyimpan sesuatu di dalam hatinya, saya mau ulangi, baca ayat ini. Ayat 5, tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan, lalu hati Kain menjadi apa? Sangat panas dan gimana? Mukanya gimana? Mukanya itu muram. Ternyata orang yang punya sesuatu ganjelan di dalam hatinya, kelihatan dari luar. Mukanya itu muram, lonjong kayak pepaya Bangkok. Padahal muka kita mesti bulat kayak kue terang bulan. Jadi kelihatan dari mukanya, dari wajahnya. Sekarang coba lihat dulu ke kanan, muka itu tetangganya ada yang tumornya, kalau coba dicolek sebentar. Coba lihat yang sebelah kiri bagaimana? Coba kasih salam dulu, jabatan tangan bilang yang sukacita dalam Tuhan ya. Ayo bilang ke kanan kiri, sukacita di dalam Tuhan. Kasih dulu sukacita di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Akhirnya karena begitu dia benci, akhirnya dia bunuh. Dosa itu sudah mengintip. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang benci,
Orang yang memiliki sakit hati, dia bisa berbuat dosa apapun juga, tapi dia juga menggerogoti hidupnya dia. Saudara yang kasih Tuhan, mulai hari ini kita mesti jaga kita punya hati. Saya pernah potong rambut. Satu tempat saya potong rambut, terus waktu saya potong rambut, itu ada banyak, di salon nih potong rambutnya nih. Duduk kira-kira 2-3 kursi dari saya ada seorang ibu. Seorang ibu ini baru diladeni sama petugas salon. Ternyata waktu saya duduk itu saya dengar ada suara yang aneh. Kenapa aneh? Karena ternyata ini ibu di sebelah sedang dilayani, bunyinya plek 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 plek. Saya heran ada apa? Ternyata saya melihat wajah dari ibu ini baru ditamparin sama petugas salon. Saya lebih cepat selesai, saya bayar ke kasir. Nanya sama kasir, "Mbak, itu ibu kok ditampari tapi ketawa-ketawa kenapa?" Saya tanya begitu. "Oh Pak, itu baru otot-ototnya baru dinaikin ke atas," katanya begitu tuh, didorong-dorong ke atas. Supaya apa? Supaya kencang lagi katanya ke atas. Itu katanya. Saudara yang kasih Tuhan, dengar baik-baik. Dari inner man saudara, dari hati yang gembira, maka wajah kita akan bersuka cita. Karena kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Dimulai dari inner man saudara. Waktu saudara punya hati penuh dengan sukacita, enggak ada ganjilan apapun juga. Muka saudara pasti berseri-seri dan hidup saudara pasti diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Katakan haleluya. Itu yang Tuhan kehendaki. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Yabes sama sekali tidak menyimpan sakit hati. Tapi dia benar-benar memiliki hati yang plong. Yang pertama, kenapa Yabes diberkati oleh Tuhan? Karena dia tidak memiliki sakit hati. Lalu yang kedua, kita kembali kepada 1 Tawarikh. Yuk baca sama-sama. 1 Tawarikh tadi. Ayat yang ke-9, 10 kita baca. 1 Tawarikh 4 ayat yang ke-10. Sudah ketemu semuanya? Kita baca 2-3. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu." Katakan amin. Luar biasa. Yang kedua, apa yang Yabes lakukan setelah dia nggak punya ganjilan? Dia berdoa. Dia ngapain? Dia berdoa. Doa orang benar. Doa orang benar. Salah kayaknya tuh. Kepengennya apa cepet-cepet dulu. Yakobus 5:16b bilang apa? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jangan lupa, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Siapa yang mau doanya dijawab oleh Tuhan? Oh puji Tuhan, semuanya kepengen doanya dijawab oleh Tuhan. Tapi kita mesti baca dulu Markus 11 ayat 24, 25, 26. Yuk buka sebentar, Markus 11. Sudah ketemu Markus 11? Mari kita baca. Sama-sama kita baca dari 24 sampai 26. 23. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga
Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Ayat 26 itu, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yang mengerti bilang haleluya. Semua doanya mau dijawab Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita harus jadi orang yang dibenarkan dulu. Ayat 25 bilang kalau ada sesuatu saudara mau berdoa dan ternyata dalam doa saudara diingatkan, oh iya saya punya ganjilan kepada seseorang. Tuhan bilang sama kita bikin beres lebih dulu. Supaya doa kita itu jadi didengar sama Tuhan. Kalau enggak saudara punya doa enggak bisa didengar sama Tuhan. Karena ada sesuatu yang mengganjil dalam hidup saudara. Ada orang-orang, Pak, saya ini udah berdoa begitu lama, tapi kok kenapa sepertinya enggak ada sama sekali jawaban daripada Tuhan. Periksa hati kita. Siapa tahu ada sesuatu yang tidak baik ada dalam hati kita. Sesuatu yang kita simpan kepada orang-orang lain dalam hidup kita. Saya mau ajak saudara ada rahasia. Dari dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada kita? Doa apa? Bapa kami. Ayatnya di Matius di mana tuh? Ingat nggak Matius berapa? Matius 6. Yuk buka sebentar Matius 6. Kita perlu lihat sebentar. Matius 6. Ayat berapa yang diajarin doa? Ayat berapa? Kita baca ayat 9 sampai 15 kita baca. Matius 6 ayat 9 sampai 15. Ketemu semuanya? Doa 2-3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Lanjut ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tadi waktu saudara baca, dari ayat 9 sampai 15. Kata-kata apa yang paling menarik buat saudara? Nggak ada yang jawab. Kata-kata apa yang paling menarik buat saudara? Kalau buat saya kata-kata berikanlah kami makanan yang secukupnya. Perlu makan semuanya? Perlu. Tapi ternyata itu cuma satu. Yang paling banyak dari ayat 9 sampai 15. Kalau saudara itu kata-kata mengampuni. Ada 6 kata mengampuni. Dari ayat 12, ayat 13, lalu 14, 15. Itu ada 6 kali. Jauh lebih banyak. Dibandingkan our daily bread. Makanan kami sehari-hari secukupnya. Lebih banyak saudara yang kasih Tuhan. Tuhan ingatkan kita. Kalau dia datang mengampuni saudara dan saya. Kita juga mesti saling mengampuni satu dengan yang lain. Supaya doa kita itu tidak terhalang oleh hati yang tidak benar. Tapi doa kita cespleng dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, banyak sekali kesaksian. Orang yang dia punya doa dan doanya luar biasa. Begitu dia doa karena hatinya benar-benar tidak ada masalah. Maka dia benar-benar langsung tembus dan Tuhan berikan jawaban. Saudara, di satu kota besar di daerah Jawa Timur. Ada satu keluarga yang cukup berada. Dan ini ada suami, ada istri, dan ada anak-anaknya. Istrinya sungguh-sungguh sekali di dalam Tuhan. Suaminya karena punya uang banyak dan tidak kenal Tuhan, hidupnya luar biasa, nggak benarnya.
jadi seorang pemabuk, jadi seorang penjudi, jadi seorang penzina. Wah, pokoknya udah dah. Itu kalau istrinya dipukul, ditampar, ditendang, itu sudah hal biasa. Tapi ini istri cuma terus berdoa karena dia tahu doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dia nggak ada dendam sama suaminya, dia nggak ada apapun juga, nggak ngomel, cuma diam aja. Kalau suaminya pulang dari malam-malam jam 2, jam 3 subuh dan dia kalah judi, apa yang dilakukan oleh suaminya ini? Dia bangunin ini istri, itu kalau ditampar udah biasa, tapi bukan hanya sekedar ditampar. Istrinya digeret, ditarik tangannya, lalu dia ambil borgol. Saudara kalau pernah lihat borgol polisi, itu tangan daripada istrinya di borgol. Waktu konseling ini istri, bisa lihat bagaimana bekas daripada borgol. Dan apa yang dilakukan oleh ini suami? Dia borgol yang satu di tangan istrinya, satunya lagi di keran dari wastafel rumahnya mereka. Dibiarin berdiri, gak bisa duduk. Sampai subuh, suruh berdiri. Karena dia bilang, gara-gara kamu berdoa, saya kalah judi. Katanya begitu. Saudara, tapi ini istri gak simpen dendam. Sama sekali gak ada dendam. Dia hanya lepaskan kepada Tuhan. Diam semuanya, gak ngomel, gak ngomong macam-macam, gak khotbah macam-macam, enggak. Dia ingat dengan diam aja Tuhan bisa memenangkan suaminya dia. Saudara yang kasih Tuhan, dia hanya berdoa dengan sungguh-sungguh, hatinya tetap hati yang bersih. Dan satu waktu Tuhan berikan jawaban buat dia. Roh Kudus jama ini suami, datang sama istrinya. Dia bilang begini, "Mah, saya heran lihat kamu. Saya pukul kamu, saya tendang kamu, saya borgol kamu. Tapi kok kamu masih diam aja? Kamu kok gak marah sama saya? Kok kamu gak benci sama saya? Kamu ladeni saya begitu baik semuanya." Di saat itu, waktu suaminya ngomong seperti ini, di saat itu dia baru buka suara. Dia bilang begini, "Pak, di dalam hidup saya ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi saya, tapi dia lebih mengasihi Papa." Waktu suaminya mendengar kata-kata ini, dia langsung dijamah Roh Kudus, dia jatuh tertelungkup, dan hari itu dia bertekuk lutut mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan mereka berdua hari-hari ini suami dan istri keliling ke berbagai tempat untuk memberitakan Injil bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kasih dari segala-galanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Tuhan bagi orang-orang percaya tidak ada yang mustahil. Apapun pergumulan yang saudara hadapi, mari kita bawa dalam doa dan sungguh-sungguh dengan hati yang benar. Maka apapun masalah saudara, Tuhan pasti bisa memberikan kepada kita jalan keluar. Karena 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 berkata, persoalan-persoalan yang saudara dan saya hadapi adalah persoalan apa? Biasa. Yang tidak melebihi kekuatan daripada kita. Dan yang jauh lebih luar biasa lagi apa firman Tuhan katakan. Karena ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada jalan keluar dalam nama Yesus. Ada jalan keluar buat saudara. Ada jalan keluar buat kita semuanya. Persoalan ternyata persoalan dan saudara dan saya alami adalah persoalan biasa. Kecil ternyata persoalan saudara. Karena apa? Yang besar adalah siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mesti beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan. Waktu kita datang ke setiap ibadah. Setiap sebelum firman Tuhan. Kita itu diajak untuk doa, pujian, dan penyembahan dalam Tuhan. Betul? Betul. Nah, saya mau luruskan sedikit. Kalau mungkin ada yang salah. Karena ada orang-orang Kristen yang berpikir salah. Jadi waktu kita mau pergi ke gereja, waktu kita mau beribadah, bertemu dengan Tuhan, konsep di dalam pikirannya dia,
saya nomor satu mesti diberkati. Nomor satu saya mesti diberkati. Itu ada orang-orang Kristen punya konsep seperti itu. Pagi ini saya mau luruskan. Waktu saudara datang ke setiap tempat ibadah. Hari ini kalau saudara beribadah. Yang nomor satu saudara bukan punya paradigma konsep dalam pikiran saudara. Saya mesti diberkati. Tidak. Tapi yang nomor satu saudara mesti datang dengan hati mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Saudara waktu WL ajak kita. Waktu semua imam-imam musik ngajak kita. Untuk naikkan doa, pujian dan penyembahan. Saya mau berikan kepada saudara. Berikan yang paling terbaik yang saudara bisa berikan. Amin. Saudara naikkan pujian, saudara loncat-loncat, saudara angkat tangan. Waktu WL aja kita penyembahan, naikkan penyembahan dengan sungguh-sungguh. Semuanya hadir di tempat ini, semuanya harus jadi pemain. Orang lain boleh tidak menyembah, tapi setiap saudara yang hadir di tempat ini harus menyembah dan memuji-muji Tuhan. Siapa penontonnya? Penontonnya Tuhan yang menonton. Dan waktu dia menonton, saudara memberikan yang terbaik buat Tuhan. Maka dia melawat kepada saudara. Dia jamah yang sakit menjadi sembuh. Yang beban berat dia angkat, jalan-jalan yang tertutup dia bukakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang Tuhan lakukan. Untuk itu waktu kita datang berikan yang terbaik. Waktu kita memberi kita pasti diberi. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Semuanya siap memberikan yang terbaik? Kasih dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya selalu dorong kepada setiap umat-umat Tuhan. Kalau datang ke gereja, usahakan jangan terlambat. Ada yang amin. Di sini gak ada yang terlambat ya Pak ya? Oh gak ada tuh Latin, gembala aja bilang gak ada terlambat. Puji Tuhan, berarti jemaat di sini semuanya luar biasa semangatnya. Ya kalau sekali dua kali barangkali jalanan macet lah gak apa-apa. Tapi sejak gereja ini ada sampai dengan hari ini kalau datang ibadah selalu terlambat. Ini bukannya ada di Bandung, bukan ada di tempatnya GB Pastor, ini ada di Bogor. Saya punya kota gitu kan. Nanti kalau saya ngomong di Bogor, saya ngomongnya ada di sini begitu. Udah. Ini ada di Bogor. Waduh, itu kalau datang terlambat karena dia punya prinsip begini. Kan Tuhan kan gak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya juga gak perlu berubah. Oh tidak. Dalam tahun 2018 ini, kalau doa saudara mau dijawab oleh Tuhan, saudara harus berubah lebih baik lagi. Supaya perjalanan 2018, Tuhan menjadikan setiap saudara menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi jauh lebih berbahagia orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Tutup Alkitab saudara dan kita bangkit berdiri bersama-sama.